Gimana caranya mengatasi rasa kesal terhadap pasangan yang sukanya janji-janji melulu tapi lupa menepatinya? Tips anti galau, Kak. Bagaimana kita tahu pasangan kita itu serius dengan kita? Terus apa bahasa tubuh si laki-laki itu serius dengan kita? Hai friends, apa kabar? Oke, senang banget nih hari ini saya bisa menyapa kalian semua. Nah, jadi pas lagi Valentine tanggal 14 Februari kemarin, jadi di Instagram saya membuka kesempatan untuk siapapun juga yang ingin bertanya seputar love, seputar cinta, seputar relationship. Dan saya bilang nanti saya akan jawab pertanyaan kamu. Dan ini dia. Jadi hari ini saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari kamu. Dan saya akan coba untuk menjawab dari pengalaman saya dan juga dari pemikiran saya. Semoga bermanfaat dan semoga pertanyaan kamu yang saya bahas ya. Oke, kalau gitu langsung aja. Ini yang pertama ada dari @susi_evanta. Oke, saya mau nanya Mbak, gimana caranya mengatasi rasa kesal terhadap pasangan yang sukanya janji-janji melulu tapi lupa menepatinya? Dan bagaimana caranya agar dia mau berubah dan gak seperti itu lagi? Oke, jadi buat Susi, saya tahu pasti rasanya kesal ya kalau janji-janji ternyata nggak jadi. Janji-janji tapi bohong. Ya kan? Nah, tapi mungkin ada dua hal nih yang ingin saya bagikan untuk menjawab pertanyaan kamu. Jadi pertama-tama saya ingin kamu punya prasangka baik dulu terhadap pasangan kamu. Berprasangka baik itu penting banget. Oke, nah apa yang saya maksud dengan berprasangka baik? Jadi pertama-tama kamu harus bisa mengerti bahwa mungkin sebenarnya bukan maksudnya pasangan kamu sengaja ngelupain janjinya atau sengaja gak menepatinya. Mungkin bisa saja itu adalah kelemahan dia. Kan kamu tahu sendiri dong, setiap orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan ada loh sebenarnya banyak orang yang kelemahannya ya memang dia pelupa. Mungkin karena terlalu banyak hal atau mungkin gak dijadwalkan. Ya jadi pada dasarnya ya memang pelupa aja gitu. Nah, dan kalau itu yang terjadi berarti kamu sebagai pasangannya bisa membantu. Kalau gitu gimana caranya supaya ini nggak menjadi kelemahan yang akhirnya nanti merusak hubungan. Jadi contohnya nih, kalau misalnya dia oke, janji Sabtu ini kita nonton di bioskop. Oke? Nah, dan kalau kamu tahu mungkin biasanya dia suka pelupa, berarti mungkin dari beberapa hari sebelumnya, dari hari Rabu bisa diingatkan. Nanti hari Sabtu kita jadi nonton ya. Udah tahu belum mau nonton apa? Apakah saya bisa pesenin tiketnya? Ya, jadi contohnya seperti itu. Atau mungkin pas lagi di hari sebelumnya, pas lagi hari Jumatnya ya diingatkan lagi. Nih tiketnya udah dibeli nih, besok kita mau ketemu jam berapa ya? Dan seterusnya. Nah, intinya adalah mencoba untuk bisa membantu sehingga kelemahannya dia yang mungkin pelupa jadi perlahan-lahan bisa berkurang. Nah, jadi itu ya, tetap berprasangka baik bahwa dia sebenarnya nggak sengaja melakukan hal itu untuk menyakiti hati kamu dan sebenarnya dia juga nggak mau menyakiti hati kamu. Oke, nah jadi itu yang pertama. Nah yang kedua sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan kamu yang selanjutnya ya, gimana caranya supaya dia mau berubah dan tidak seperti itu lagi. Ya jadi tadi saya sudah jelaskan. Jadi pertama-tama saya apresiasi bahwa kamu punya inisiatif untuk memperbaiki. Nah tapi paling penting adalah ekspektasi kamu harus dirubah. Jadi kamu gak boleh punya ekspektasi bahwa dia yang akan berubah. Soalnya kan pertanyaan kamu gimana caranya supaya dia mau berubah. Karena kalau kamu punya ekspektasi tersebut nanti ya kamu akan kecewa. Ya, jadi coba diubah. Oke, gimana caranya supaya saya bisa membantu dia menepati janjinya. Oke, nah, jadi bukannya dia yang berubah. Ya, tapi apa yang bisa kamu kendalikan, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu proses itu. Nah, karena seperti saya bilang, bagaimanapun juga kita nggak akan bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, kita nggak akan bisa memaksakan mereka untuk berubah. Oke, yang bisa kita lakukan adalah mencari cara, mengubah caranya sehingga keadaannya berubah tanpa dianya harus berubah. Oke, jadi itu aja sih mungkin tips dari saya.
ya. Intinya coba berprasangka baik dan coba lakukan hal yang baik dan coba juga bicarakan baik-baik dan semoga dua orang mengusahakan hal yang baik pastinya akan jauh lebih baik ya daripada dua-duanya hanya diam-diam saja dan berharap salah satunya berubah. Oke. Pertanyaan berikutnya dari @juwantan_Ibrahim. Wah, ini pertanyaannya singkat, padat, jelas. Tips anti galau, Kak. Oke, galaunya tentang apa nih? Oke, tapi saya mencoba menjawab ya pertanyaan singkat padat jelas ini. Oke, karena seringkali galau itu menjadi kerisauan. Tahu kan galau itu apa? Gelisah antara lanjut atau udahan. Nah, ya kan? Nah, jadi biasanya kalau kamu sekarang berada dalam persimpangan, lanjut gak ya? Udahan gak nih? Mau kemana nih? Dibawa kemana nih? Gitu. Nah, buat saya pribadi, setiap kali saya di persimpangan, saya akan selalu mengingat kembali apa yang membuat saya bergerak, berjalan hingga titik ini. Apa yang pertama kali membuat saya memulai hal ini, memulai hubungan ini, memulai proyek ini, atau memulai langkah ini. Jadi diingat kembali apa sih motifnya. Nah ini seringkali menjadi satu hal yang penting ya karena seringkali kan orang bertanya gimana cara Miss Mary untuk bisa termotivasi nih lanjut atau udahan. Ya pertama-tama kamu harus tahu apa motif kamu untuk lanjut. Ya apa motif kamu untuk memulai, diingat kembali apa alasannya ya dan gelisah antara lanjut atau udahan. Sebelum kamu memutuskan apapun itu, menurut saya kamu harus punya kejelasan. Jangan sampai kamu mengambil keputusan di saat kamu sedang emosi atau sedang bercamuk perasaannya. Oke, jadi keputusan apapun yang kamu buat pastikan kamu tidak dalam keadaan terclouded dengan your feeling. Oke, jadi biarkan perasaan itu meresap dulu, ya biarkan logika yang bekerja, baru dari situ kamu bisa memutuskan lanjut atau udahan. Jadi ya semoga ini bisa menjawab pertanyaan. Jadi saya simpulkan tadi dua. Yang pertama, ingat kembali apa alasan di awal motifnya kamu berada sampai di saat ini. Oke. Dan yang kedua, pastikan apapun keputusan itu ya jangan mengambil keputusan ketika kamu sedang emosi atau sedang dikelabui oleh perasaan. Oke, berikutnya dari @sembiringapriani. Bagaimana kita tahu pasangan kita itu serius dengan kita? Terus apa bahasa tubuh si laki-laki itu serius dengan kita? Apa aja itu Mbak Mary? Oke, thank you buat pertanyaannya. Ya saya yakin ketika kita memulai sebuah hubungan pasti kita ingin membawa hubungan itu ke tempat yang lebih serius ya. Dalam arti mungkin pernikahan. Nah terus gimana caranya kita tahu bahwa pasangan kita itu serius dengan kita? Well, pertama-tama menurut saya tergantung, dari conversationsnya. Caranya adalah ya coba ajak bicara hal-hal yang serius dan coba lihat bagaimana respon dia. Nah, jadi nih kalau pas lagi sekarang pacaran atau mungkin pas lagi weekend, jangan hanya ngomong atau bertanya tentang kita mau makan di mana, kita mau nonton apa, weekend ini mau kemana. Ya, tapi coba untuk tanyakan hal-hal yang lebih serius. Contohnya, rencana kamu 5 tahun ke depan seperti apa sih? Kamu mau punya anak berapa? Ya kan? Atau cita-cita kamu apa sih? Nah, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih serius seperti itu, conversations yang lebih serius dan ketika dia merespons atau ketika dia bahkan mungkin menceritakan atau mungkin pengen tahu lebih banyak lagi tentang diri kamu, yaitu menunjukkan keseriusannya. Oke? Nah, jadi ya itu salah satu clue ya. Karena itu juga yang saya lakukan dari zaman dulu ketika pacaran dengan pacar saya sekarang jadi suami saya. Jadi kita bukan hanya membicarakan tentang hal-hal yang on surface ya kayak tadi ya mau makan apa, mau nonton apa, mau ngapain aja ya, tapi kita juga membicarakan tentang hal-hal tentang masa depan kita, visi kita apa, nanti mau jadi seperti apa, cita-cita kamu apa, yang membuat kamu bahagia itu seperti apa, nanti kalau pengen punya rumah, pengen rumahnya tuh sebesar apa, ya kan, kamu mau saya bekerja atau tidak, dan seterusnya. Nah, jadi percakapan-percakapan seperti itulah yang mungkin bisa kamu utarakan dan bisa kamu tanyakan dan kita lihat responnya seperti apa. Nah, jadi itu yang pertama. Karena kalau orang itu serius dengan kamu, ciri-cirinya adalah pertama, dia akan ingin tahu lebih banyak tentang kamu, harapan kamu,
kekurangan kamu, kelebihan kamu, masa depan kamu. Oke, nah jadi yang pertama. Dan yang kedua, ciri-ciri atau tanda dia serius, berarti dia mau untuk melibatkan kamu di dunianya dia, dan dia juga ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang dunia kamu. Oke, dia akan lebih pengen bertemu dengan teman-teman kamu, kenal dengan teman-teman kamu, kenal juga dengan keluarga kamu. Nah, jadi langkah itulah menunjukkan salah satu keseriusan. Ya, ketika dia mungkin ingin dipertemukan dengan keluarga atau mungkin saudara, itu sudah pasti salah satu langkah yang serius. Dan sebaliknya, ketika dia membawa kamu ke dalam dunianya dia, artinya dia nggak menyembunyikan kamu ya, artinya dia memperkenalkan kamu ke teman-temannya, membawa kamu juga ke tempat hobinya, atau membawa kamu juga diperkenalkan ke keluarganya, ya itu sudah pasti salah satu tanda-tanda bahwa dia melihat hubungan ini adalah serius. Karena dia ingin mengenal dunia kamu dan membawa kamu ke dunianya dia, dan menyatukan dunia ini sehingga menjadi dunia milik kita berdua. Oke, anyway, ya jadi itu sih mungkin 2 tanda-tanda dan clue. Nah, terus kalau dari pertanyaannya bahasa tubuh, waduh, oke. Jadi hal-hal tentang serius ini menurut saya nggak bisa dilihat dari bahasa tubuh ya, karena kan kalau dari bahasa tubuh itu kan hanya gestures, tapi dilihat dari ya cara dia memperlakukan kamu sih menurut saya. Karena kalau dia serius dan dia menganggap hal ini penting, sama seperti satu hal yang penting itu pasti akan dirawat, akan dijaga. Ya, jadi kalau dia sungguh-sungguh serius dengan kamu, pasti dia akan dengan sangat hati-hati menjaga kamu, menjaga hati kamu, menjaga fisik kamu, menjaga pemikiran kamu, ya, dan memastikan bahwa itu terawat dengan baik dan dijaga dengan baik. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.